Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizal Ismail dari kelas Siret 6C akan membahas tentang soal-soal UTS dari mata kuliah IRP atau Enterprise Resource Planning. Mungkin langsung saja dari ini perhatikan pada gambar alur produksi di bawah ini. Dari D itu mencabang ke 3C dan ke B. Kemudian dari produk 3C itu mencabang ke 2A. Jika diketahui untuk memproduksi sebuah barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi dan keperluan serta karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Pada kondisi bahan baku A, didapatkan bahwa jadwal penerimaan pesanan pada bulan ketiga itu 15 dan bulan ke-6 ada 20. Kemudian di persediaan di tangan itu ada sebanyak 22 unit dan syarat-syarat lainnya yaitu di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar Rp1.500 per pesan dan biaya penyimpanannya itu Rp3.000 per unit per periode, di mana penentuan loading bahan baku A ini menggunakan metode EOQ dan lead time-nya selama 2 bulan. Selanjutnya untuk kondisi bahan baku B itu diketahui bahwa jadwal penerimaan persediaannya itu pada bulan 2 sebanyak 10 unit, pada bulan 4 10, dan bulan 6 20. Kemudian persediaan di tangan sebanyak 18 unit. Syarat selanjutnya pencarian nilai loading bahan baku B ini menggunakan metode fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan LOT dari nilai intuisi 45. Dan lead time-nya itu selama 1 bulan. Dan kemudian kondisi bahan baku C diketahui bahwa jadwal penerimaan pesanannya itu ada 10 unit pada bulan kedua dan 15 unit pada bulan kelima, di mana tidak ada persediaan di tangan. Dan pencarian nilai loading ini di bahan baku C menggunakan metode load for load, yang mana lead time-nya itu selama 1 bulan. Kemudian ada kondisi bahan baku D dengan kebutuhan kotor diketahui sebagai berikut dan jadwal penerimaan pesanan di bulan 3 ada sebanyak 20 dan persediaan tangan sebanyak 28. Dengan pencarian nilai loading bahan baku C ini menggunakan fixed fixed periode requirement dengan intuisi lot sebesar 3 bulan dan lead time selama 1 bulan. Untuk masing-masing bahan baku A, B, C, dan D, tentukan nilai-nilai sebagai berikut. Pertama netting, kedua loading, offsetting, dan explosion. Nah, untuk menjawabnya ini pertama-tama dikarenakan ini adalah membuat buah produksi yang mana produksi barangnya D, maka yang kita bahas terlebih dahulu yaitu bahan baku D. Oke, di bahan baku D ini karena kebutuhan kotornya sudah teridentifikasi dan juga jadwal penerimanya sudah ada, maka kita langsung mengurangi perjalanan tangan dengan kebutuhan kotor. 28 pada bulan pertama berkurang sebanyak 25 dan bersisa 3. Kemudian pada bulan selanjutnya ada 15 kebutuhan yang mana tidak cukup dengan persediaan di tangan yaitu sebanyak 3, maka dari itu kita membutuhkan sebuah kebutuhan bersih sebanyak 12 unit. Dan selanjutnya di bulan ketiga itu ada 30 unit yang dibutuhkan untuk membuat bahan baku D dan ada penerimaan persediaan di jadwalnya pada bulan ketiga sebanyak 20. Maka dari itu 20 dikurang 30 itu masih membutuhkan 10 unit, maka dimasukkan 10 unit ke dalam kebutuhan bersih. Kemudian selanjutnya karena persediaan tidak ada lagi di tangan dan tidak ada jadwal penerimaan persediaan, maka dari itu kebutuhan kotor itu dimasukkan ke kebutuhan bersih sebagai berikut. Ada bulan keempat ada 15, bulan kelima 28, dan selanjutnya. Kemudian untuk ukuran lot itu sendiri dari bahan baku D ditentukan dengan menggunakan fixed period requirement FPR dengan intuisi lot sebesar 3 bulan. Maka dari itu ditentukan bahwa pada bulan kedua ukuran lot
didapatkan 37, bulan kelima 68, dan bulan ke-8 itu sebanyak 23. Kemudian untuk persediaan itu mengurangi dari ukuran lot dengan kebutuhan bersih, yang mana 27 dikurang 12 sama dengan 25, dan 25 dikurang pada bulan ketiga itu sebanyak 10, maka persediaannya sebanyak 15, dan kebutuhan keempat pada bulan keempat itu 15, sementara persediaan ada 15, maka dari itu persediaan menjadi kosong. Dan kemudian kita melakukan loading lagi sebanyak 68, yang mana dibutuhkan persediaan sebanyak dibutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 28, dan maka dari itu persediaannya 68 dikurang 28 sama dengan 40, dan selanjutnya 40 dikurang 20 yang di 20, dan berkurang lagi di bulan ke-7 sebanyak 20 menjadi kosong. Dan bulan terakhir bulan ke-8 maka ada 23 kebutuhan bersih, sementara melakukan voting lagi sebanyak 23 unit, maka dari itu persediaannya jadi 0. Kemudian dikarenakan ada waktu lead time selama 1 bulan, maka dari itu offsettingnya kebutuhan bersih tadi kita majukan selama 1 bulan. Selanjutnya pada bahan baku C, bahan baku C ini diperlukan tiga bahan baku ya, maka dari itu kebutuhan dari offsetting sebelumnya itu yang mana bahan baku C ini diperlukan bahan baku D, maka dari itu di offsettingnya kebutuhan bersihnya kita kalikan sebanyak 3 sesuai dengan offsetting yang terjadi pada bahan baku sebelumnya. Maka dari itu bulan pertama ada 36, bulan kedua 30, 45, 84, 60, 60, 69. Karena jadwal penerimaan persediaan sudah diketahui dan tidak ada persediaan di tangan, kemudian kita hitung kebutuhan bersihnya, yang mana tidak ada persediaan di tangan, maka dari itu kebutuhan kotor semuanya menjadi kebutuhan bersih. Dan karena pada bahan baku C, pada soal pencarian nilai loading, bahan baku C menggunakan load for load. Maka dari itu loadingnya ada sebagai berikut, ada 36, 30, 45, 84, 60, 60, 69. Dan maka dari itu tidak ada persediaan yang ada di tangan pada saat itu. Dan dilakukan waktu lead time sebanyak 1 bulan, maka dari itu offsetting dilakukan, kebutuhan bersihnya dimajukan selama 1 bulan. Kemudian untuk bahan baku B, yang mana kebutuhan kotornya itu merupakan offsetting yang ada pada bahan baku D, maka dari itu bisa ditentukan bahwa pada bulan pertama itu ada 12 unit kebutuhan, bulan kedua 10 unit, bulan ketiga 15, bulan 4 28, bulan 5 20, bulan ke-6 20, dan bulan ke-7 23. Secara jadwal penerimaan pesanan sudah ditentukan sebelumnya, dan persediaan di tangan itu ada 18. Maka dari itu kita lakukan penghitungan lagi persediaan di tangan 18, dan di bulan pertama kita ada kebutuhan kotor sebanyak 12 unit, maka dari itu bersisa 6. Dan kemudian di bulan kedua ada kebutuhan kotor sebanyak 10, kita menerima 10 persediaan sebanyak 10 unit, dan sebelumnya itu ada persediaan sebanyak 6 unit, maka dari itu ada sisa sebanyak 6 unit. Dari 6 unit ini pada ke bulan selanjutnya dibutuhkan 15 unit, maka dari itu dari sebelumnya persediaan di tangan hanya ada 6 unit, maka kita memerlukan kebutuhan bersih sebanyak 9. Kemudian di bulan keempat itu ada 28 kebutuhan, sementara penerimaan persediaan itu ada 10 unit, maka dari itu kita memerlukan lagi kebutuhan bersih sebanyak 18 unit. Dan bulan kelima 20 unit tapi tidak ada persediaan di tangan, maka dari itu kebutuhan bersihnya 20 unit turun ke bawah.
Eh, pada bulan ke-6 ada kebutuhan kotor sebanyak 20 unit dan ada penerimaan persediaan sebanyak 20 unit, maka dari itu persediaan di tangan menjadi habis dan tidak memerlukan kebutuhan bersih. Dan selanjutnya bulan ke-7 ada 23 unit kebutuhan sementara tidak ada persediaan di tangan, maka dari itu ada kebutuhan bersih sebanyak 23. Kemudian untuk loading itu ditentukan bahwa 45 pada bulan pertama yang mana persediaan, terus pada bulan pertama itu tetap 45 dan kedua tetap juga 45. Sementara bulan 3 itu diperlukan 9 unit kebutuhan, maka dari itu persediaan berkurang sebanyak 45 dikurang 9 menjadi 36. Kemudian dari 36 pada pada bulan keempat ada 18 unit kebutuhan, maka dari itu persediaan berkurang menjadi 18 unit. Dan 18 unit ini pada bulan kelima itu ada kebutuhan bersih lagi sebanyak 20, namun persediaan tidak mencukupi, maka dari itu dilakukan loading sebanyak 45 unit sehingga menyisakan persediaan sebanyak 43 unit. Dan bulan ke-6 dan sebanyak 43 unit karena tidak ada kebutuhan. Dan bulan ke-7 ada 23 kebutuhan, maka dari itu persediaannya berkurang menjadi 20 unit. Untuk offsetting sendiri ada selama 1 bulan, maka dari itu kebutuhan bersihnya kita majukan menjadi 1 bulan lebih awal. Kemudian untuk bahan baku A2 dan bahan baku A2A ini membutuhkan 2 bahan baku, dan yang mana untuk membuat 2A ini, untuk membuat 3C ini diperlukan 2A, maka dari itu kita mengambil offsetting yang ada pada bahan baku C namun dikali 2 karena diperlukan 2 bahan baku jenis A. Maka didapat kebutuhan kotor 1 bulan sebelumnya itu ada 72, bulan pertama ada 40, 90, 168, 90, 120, 138 dan selanjutnya. Untuk jadwal penerimaan pesanan sudah ditentukan pada soal dan persediaan di tangan itu ada 22. Maka kita lakukan lagi perhitungan yang mana persediaan di tangan 22 berkurang 72, maka dari itu kita membutuhkan 50 unit lagi sebagai kebutuhan bersih. Dan kemudian pada bulan pertama dan kedua itu karena tidak persediaan tangan, maka kebutuhan kotor menjadi kebutuhan bersih. Pada bulan ketiga ada 168 unit yang dibutuhkan, sementara itu jadwal penerimaan persediaan pada bulan itu adalah sebanyak 15 unit, maka dari itu 168 dikurang 15 sama dengan 153 unit yang kebutuhan yang dimasukkan ke dalam kebutuhan bersih. Pada bulan keempat dan kelima tidak ada persediaan tangan, maka dari itu kebutuhannya turun ke bawah. Kemudian bulan ke-6 138 kebutuhan, sementara ada penerimaan persediaan sebanyak 20, maka kebutuhan bersihnya itu 118. Dari sini ditentukan bahwa demand atau kebutuhan bersihnya itu totalnya sebanyak 661, dan kos atau biaya pemesanan itu di dalam soal ada 1.500 per pesan, dan hold H atau biaya penyimpanan itu ada 3.000 per unit per periode. Maka dari itu untuk menentukan LOT-nya itu menggunakan metode IOT, yang mana IOT itu sama dengan akar dari 2 dikali D dikali K dibagi H. Maka dihasilkan 25,7. Untuk itu karena dilakukan pembulatan ke 26 karena 26 lebih besar, lebih mendekati 25/7 daripada 25. Maka didapatkan bahwa loadingnya itu adalah 26. Menurutkan dari kebutuhan bersih tadi yang memerlukan 50 unit, maka loading ini ada 26. Namun kalau hanya memesan satu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bersih, maka dari itu
pemesanan dilakukan 2 kali sehingga ada 52 dari stok itu dan kebutuhannya 50, maka dari itu masih ada sisa 2 unit. Dan selanjutnya 40 kebutuhan bersih diperlukan 52 lagi, 26 dikali 2 dengan sisa 2 tadi ada sebelumnya, maka 52 ditambah 2 jadi 54 dikurang 40 jadi 14. Nah, dari sisa 14 unitnya dibutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 90. Nah, dari itu kita memerlukan 3 kali pemesanan sehingga 2 kali 16, 2 kali 26, 3 kali 26 maksudnya, ditambah dengan persediaan sebelumnya dikurang 90, misalkan 2. Kemudian di bulan selanjutnya ada 153 kebutuhan, sementara persediaan hanya 2 unit, maka dilakukan pemesanan sebanyak 5 kali dengan sisa persediaan 5 unit. Begitu pun selanjutnya 90 kebutuhan dengan 5 persediaan, maka dari itu dilakukan pemesanan sebanyak 4 kali dengan sisa persediaan sebanyak 19 unit dan kebutuhan bersih sebanyak 120. Pada bulan selanjutnya diperlukan 4 kali pemesanan dengan persediaan masih ada 3 unit. Di terakhir ada 118 kebutuhan bersih, maka dibutuhkan 5 kali pemesanan dengan sisa 3 tadi, maka persediaan masih ada 15 unit. Di offsettingnya itu ada selama 2 bulan di time-nya, maka dari itu offsetting kita majukan selama 2 bulan. Oke. Soal soal kedua ya, jelaskan kesimpulan saudara dari hasil nomor 1 di atas. Dari hasil di atas diketahui bahwa untuk memproduksi barang D memerlukan 3 bahan baku C dan 1 bahan baku B, serta untuk mendapatkan bahan baku C memerlukan 2 bahan baku A. Dalam menentukan waktu pesanan pada step produksi bahan baku A, B, C, dan D, dibutuhkan perhitungan bersih atau netting yang didapat dari pengurangan persediaan dan kebutuhan kotor. Selanjutnya didapatkan rencana pemesanan atau offsetting yang tepat untuk memenuhi kebutuhan bersih. Dari offsetting itu bisa ditentukan kebutuhan user atau dosennya dari setiap bahan baku. Dari sana dapat ditentukan ukuran lot yang tepat sesuai dengan kasus yang dihadapi. Kemudian soal ketiga, jelaskan perbedaan mendasar pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan ERP dengan pengembangan sistem yang lainnya dan berikan contoh di pengembangan sistem informasi layanan rumah sakit atau puskesmas. Di the best practice ini, yang pertama itu ada the best practice. Pendekatan the best practice ini mengacu pada identifikasi semua komponen pembentuk sistem secara lengkap, kemudian mengintegrasikannya, yang mana integrasi ini memerlukan aturan-aturan yang baru. Kemudian komponen-komponen pembentuk sistem tersebut didasarkan pada hasil terbaik oleh pelaku bisnis atau teori akademik. Contohnya untuk menerapkan the best practice ini, sebuah rumah sakit itu harus menciptakan sebuah pelayanan rawat inap dan rawat jalan terbaik, yang mana pelayanan tersebut dapat diadopsi dari rumah sakit lain yang memiliki pelayanan terbaik. Kemudian dari sistem pelayanan rumah sakit yang terbaik yang lain itu diintegrasikan, diadopsi menjadi layanan mereka dengan aturan-aturan yang bersesuaian dengan rumah sakit tersebut. Kemudian yang kedua itu ada one input multi proses, yaitu sebuah proses ketika seorang user menginput satu proses, maka proses tersebut langsung terintegrasi ke proses-proses lain yang berhubungan dengan proses tersebut, sehingga sebuah pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Contohnya itu ketika seorang pasien ingin memesan obat, maka rumah sakit cukup menginput data pasien selama sekali saja. Kemudian data pasien tersebut akan diintegrasikan sehingga menghasilkan proses lain seperti dokter yang menangani, obat yang dibutuhkan, dan proses pembayaran. Selanjutnya ada customizable, yang itu sistem pendekatan ERP ini harus
dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi tersebut tanpa mengubah kode program dalamnya. Contohnya itu rumah sakit jiwa, yang mana rumah sakit jiwa itu pasti memiliki kebutuhan sistem yang berbeda dengan rumah sakit pada umumnya. Maka dari itu sistem itu harus bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan yang terdapat pada rumah sakit jiwa tersebut. Ya mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kepada Allah manapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.